Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam morning motivation. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri Padalarang, rekan-rekan guru SMA Negeri Padalarang, serta khalayak pada umumnya yang menonton video ini. Satu pertanyaan muncul, apa bedanya sebetulnya manusia dengan makhluk hidup lainnya? Misalkan binatang. Binatang sama memiliki otak, memiliki pikiran, memiliki insting. Begitupun dengan manusia. Hanya yang membedakan antara binatang dan manusia adalah daya kreasi atau daya inovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi itu sudah ada sejak 5 miliar tahun yang lalu, di mana 2 miliar tahun berikutnya dihuni oleh makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan dan hewan. 2 miliar tahun. Sedangkan manusia pertama itu diperkirakan baru muncul 250.000 tahun sebelumnya. Artinya, jika dibandingkan dengan umur bumi, kita itu hanya 0,005% waktu kita berada di bumi. Nah, perbedaannya apa? Binatang sekitar 2 miliar tahun, kita tahu lah monyet, simpanse yang katanya memiliki kecerdasan paling unggul dibandingkan binatang lain. Apakah mereka pernah memiliki karya? Pernah berkreasi, berinovasi? Pernah nggak melihat simpanse misalkan memotong makanannya menggunakan pisau, atau membangun rumahnya tidak di pohon tapi membangun rumah sesuai dengan kebutuhan mereka? Tidak. Sedangkan manusia dalam waktu hanya 200.000 tahun itu sudah membangun peradaban, sudah membangun teknologi sedemikian rupa sehingga seperti kita lihat sendiri bagaimana bentuk permukaan bumi ini sangat-sangat berubah ketika manusia menjadi khilafah di tempat bumi ini. Artinya, yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya adalah kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi. Nah, lantas apa hubungannya dengan kita? Hakikatnya ketika kalian sekolah, kita berada di institusi pendidikan, kita dilatih untuk berkreasi atau menciptakan inovasi, ide, gagasan, sampai produk. Kemampuan mengkreasi adalah kemampuan paling tinggi dalam teori kognitif Bloom, sehingga dituntut kita selaku manusia yang berpendidikan itu mampu berkreasi dan berinovasi. Salah satu kreasi yang paling mendasar adalah menyampaikan ide dan gagasan. Namun sayang sekali kita kadang takut untuk menyampaikan ide dan gagasan. Contohnya ketika kita berada di kelas, ketika ditanya saja oleh guru, ada yang mau ditanyakan nggak? Kadang-kadang dan hampir setiap saat kalian diam di kelas, tidak ada yang bertanya. Apalagi kalau misalkan ditanya, ada yang mau berpendapat tidak? Tidak ada. Bapak yakin bukan karena kalian tidak ada pertanyaan atau tidak ada ide atau gagasan, tapi kalian takut untuk menyampaikan pertanyaan, ide, dan gagasan. Nah, hal tersebutlah yang membatasi, bahkan menjadikan halangan bagi kita untuk berkreasi. Dengan takutnya kita menyampaikan ide dan gagasan, bagaimana kita bisa merealisasikan ide dan gagasan tersebut? Bagaimana ide dan gagasan tersebut bisa diketahui oleh orang lain? Nah, sehingga kita di sini harus bersikap. Bagaimana sih supaya kita menjadi manusia yang berkreasi, yang bisa menyampaikan ide dan gagasan dan bermanfaat bagi orang lain? Yang pertama adalah ketika kalian ingin menyampaikan ide dan gagasan serta inovasi, janganlah kalian takut untuk gagal, janganlah kalian takut untuk disalahkan oleh orang lain. Karena pada hakikatnya kegagalan adalah tahap paling penting dari kesuksesan. Kalian tahu Steve Jobs ya, itu pendiri Apple yang sangat termasyhur sekali. Dia bukannya orang yang tidak pernah gagal, bahkan dia orang yang gagal, bahkan dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri karena produknya tidak laku beberapa kali, bahkan dia sudah depresi. Namun sekarang apa yang terjadi? Apple adalah salah satu perusahaan teknologi yang paling berpengaruh di dunia. Kalian tahu Jack Ma salah satu orang terkaya di dunia. Dia pernah 30 kali gagal atau ditolak untuk melamar pekerjaan. 2 kali dia gagal masuk universitas, 2 kali juga dia gagal untuk berinovasi. Tapi sekarang apa yang sekarang dimiliki oleh Jack Ma? Sekarang dia salah satu orang atau manusia paling kaya di dunia. Atau misalkan kalian tahu yang namanya Abraham Lincoln, salah satu presiden termasyhur di Amerika Serikat.
Dia 8 kali gagal dalam pemilu, bukan hanya pemilu presiden, tapi pemilu legislatif. Dia 2 kali gagal dalam pernikahan, dia 2 kali didiagnosis menderita penyakit langka. Namun sekarang, Abraham Lincoln adalah salah satu presiden Amerika yang paling terkenal, bahkan patungnya itu berada di Gedung Putih. Nah, dari ketiga tokoh itu saja kalian bisa menyimpulkan bahwa untuk mencapai kesuksesan tidak mungkin kita tidak gagal. Sehingga hal pertama untuk kita dapat meraih kesuksesan dalam berkreasi atau berinovasi adalah jangan takut gagal, jangan takut salah. Yang kedua, ketika kita berkreasi atau berinovasi, kita jangan takut tidak disetujui oleh orang lain atau tidak disukai orang lain. Prinsipnya, kita menyampaikan ide, gagasan, inovasi itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan penilaian orang lain. Mau kata orang lain, tulisan si A itu jelek. Mau kata orang lain, lagu yang dihasilkan oleh kalian itu tidak enak. Peduli amat, kita sudah berkreasi. Orang yang berkomentar seperti itu belum tentu dia punya karya. Seperti itu. Yang berikutnya, supaya kita dapat berkreasi, pilih passion yang menurut kalian memang kalian miliki dan kalian punya bakat di bidangnya. Jika kalian punya passion menulis, silakan kembangkan bakat menulis. Jika kalian punya passion untuk di bidang seni lukis, seni tari, atau seni vokal, olah vokal dan sebagainya, silakan kalian terus berinovasi dan berkreasi di bidang tersebut. Jika kalian punya bakat dan passion di bidang akademik, silakan kalian tekuni bidang akademik tersebut. Banyak sekali kecerdasan majemuk yang bisa kalian geluti. Tidak hanya kalian berprestasi di kelas, tidak hanya kalian bisa menyelesaikan soal matematika dengan cepat. Kecerdasan itu bukan hanya dilihat dari kemampuan kalian mengerjakan soal-soal matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Kecerdasan itu ada 9. Kalian pintar di olahraga, kalian geluti itu di olahraga. Kemudian untuk bisa menghasilkan ide dan gagasan serta inovasi, kalian lihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kalian, di teman-teman kalian, atau yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian tahu ya Laskar Pelangi, filmnya Andra Hirata. Nah, itu asalnya dari apa? Dari kegelisahan penulis tentang kondisi pendidikan di Bangka Belitung. Dan sekarang tulisannya booming, filmnya juga terkenal dengan Laskar Pelanginya. Masih banyak inovasi-inovasi dan gagasan yang asalnya itu dari permasalahan-permasalahan kecil yang kemudian dicari solusi atau alternatif pemecahan masalahnya. Dalam Islam sendiri kita mengenal istilah manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Artinya di sini Islam pun menyuruh kita untuk terus berkreasi, menciptakan sesuatu, menciptakan solusi dari permasalahan sehingga dapat membantu orang lain. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memiliki inovasi dan karya yang sampai sekarang itu digunakan. Rumah sakit itu adalah salah satu karya dari orang Islam. Orang Eropa dulu kalau sakit itu tidak ke rumah sakit tapi ke dukun. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan Islam, mereka menciptakan sistem kesehatan yang luar biasa yang sekarang disebut dengan rumah sakit. Kemudian kacamata itu adalah salah satu hasil karya dari ilmuwan Islam. Angka Arab 1, 2, 3, 4 itu adalah salah satu hasil pemikiran orang Islam, Al-Jabar. Di mana dulu sebelum ada angka Arab 1, 2, 3 yang sekarang kita kenal, untuk menulis angka itu menggunakan angka Romawi yang X, Pi, I gitu kan. Untuk menulis 1992 saja kita berapa angka yang kita perlu lakukan. Nah, bayangkan kalau misalkan penemuan-penemuan tersebut tidak dihasilkan oleh para ilmuwan Islam, mungkin sekarang perkembangan dunia tidak seperti ini. Artinya, sekecil apapun inovasi, sekecil apapun karya yang kita berikan kepada dunia, itu insya Allah bermanfaat bagi diri kita, bagi orang tua kita, bagi masyarakat, dan bagi agama dan negara. Itu saja. Jadi sekali lagi, jangan takut gagal, jangan takut untuk tidak sukses dalam berkarya, karena kesuksesan itu awalnya adalah dari kegagalan. Berani gagal, berani sukses, berani berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.